Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kehidupan kita layaknya sebuah kapal yang berjalan di tengah-tengah lautan yang penuh dengan badai. Biarlah kasih Allah seperti mercusuar yang akan memimpin kita menuju tujuan-tujuan hidup kita dengan selamat. Kita pujikan bersama-sama pagi ini NKB 206, NKB 206, bait pertama dan yang kedua, mercusuar kasih Bapa. NKB 206, bait pertama dan yang kedua, mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya kip kelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyeram, banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai walau hanya kip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa pagi ini kami sambut dengan anugerah Tuhan, dan biarlah kehidupan kami boleh dipimpin sinar kasih-Mu. Kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka 2 Raja-Raja 21. 2 Raja-Raja 21. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyirah seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyirah yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Seandainya. Kata seandainya ini adalah kata yang sebenarnya di satu sisi baik karena punya pengharapan. Tapi seandainya juga bisa berarti sebuah penyesalan. Aduh, seandainya dulu saya memilih orang yang tepat, bukan pasangan saya. Aduh, seandainya dulu saya kerja nggak buka toko. Aduh, seandainya saya nggak ikut pelayanan, ikut ibadah biasa aja. Kata penyesalan-penyesalan ini adalah sebenarnya orang yang sering terjebak di masa lalu. Melihat masa lalu itu lebih baik kalau pilihannya berbeda sama sekarang. Padahal kita belum tahu. Kalau kita memilih hal yang berbeda dari sekarang, apakah hidup kita jadi jauh lebih baik atau malah jadi lebih buruk? Mungkin kelihatannya, wah bisa jadi lebih baik kalau saya nggak di sini, saya misalnya tinggal dan kerja misalnya di Jakarta,
nanti saya lebih baik. Atau saya kalau nggak di sini saya tinggal atau kerja di Bandung, saya lebih baik. Belum tentu. Belum tentu. Karena ini juga yang terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia. Raja Hizkia kalau dia bisa memilih ya. Aduh tahu gitu saya kalau dari surga dia ngelihat kehidupan anak yang mana sih. Tahu gitu saya nggak minta sembuh dah. Saya minta supaya kerajaan ini bisa baik-baik aja. Raja-raja Israel setelah Salomo itu, sebenarnya hampir semua sih termasuk Salomo, hanya meminta kebijaksanaan bagi dirinya. Nggak pernah meminta, Tuhan, aku ingin bangsaku hidup seturut kehendak Tuhan. Enggak. Pasti mintanya bijaksana, sehat, berhasil, menang perang. Sibuknya tuh untuk dirinya sendiri, raja-raja ini. Nggak pernah meminta buat bangsanya. Sehingga ketika Hizkia diminta sembuh dikasih beberapa tahun, 15 tahun. Dia lupa sebenarnya ketika kerajaan itu Manasye dia nggak sadar. Dia hanya sibuk dengan dirinya, nggak didik anaknya dengan baik si Manasye. Sampai Manasye itu 55 tahun menjabat, dia termasuk raja yang paling lama di Israel. Dan dia juga adalah raja yang paling jahat. Sudah dihancurkan bait-bait Baal sama bapaknya, dibangun lagi. Bahkan beberapa teolog percaya bahwa Nabi Yesaya itu pada akhirnya dibunuh. Ada beberapa teori mengatakan bahwa itu dibunuh oleh Manasye. Karena yang sampai pembuangan itu muridnya Yesaya. Itu kan ada surat Yesaya kan. Itu sampai pembuangan kok ya itu Diotrus Yesaya, Trito Yesaya ditulis sama muridnya Yesaya, pakai nama Yesaya. Jadi Yesayanya udah mati, dibunuh sama Manasye. Sekejam itu. Jadi kalau Hizkia lihat dari sorga, aduh, nyesel tahu gitu, jangan minta itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang kita minta. Sehingga kadang-kadang juga kita nggak tahu apa yang kita ambil keputusan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah jangan menyesali untuk hal-hal yang sudah terjadi. Kalau perbuatan jahat ya kita sesali. Tapi keputusan yang kita ambil, kita nggak perlu iri dengan pilihan-pilihan yang tidak terjadi kan. Aduh coba dulu aku pilih A, coba aku pilih B, coba aku kerja ini. Itu kita berarti iri dengan kemungkinan lain yang terjadi di hidup kita. Padahal Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat kita. Kita kan belum selesai nih. Kecuali kita udah mati, baru nanti di sana silakan setelah mati barunya salah. Orang kita belum mati, perjalanan kita masih panjang. Bahkan orang yang udah lansia pun masih ada waktu 2-3 tahun dari Tuhan, itu hidupnya masih bisa berubah total. Jadi jangan pernah ngedahuluin Tuhan deh. Jangan merasa lebih tahu, oh masa depanku lebih bagus kalau pilihanku begini. Tahu dari mana? Tuhan yang jauh lebih mengerti. Sehingga tujuan kita apa? Kita sekarang selalu minta kekuatan dari Tuhan. Aku pengen kembali ke jalanmu. Tuhan, aku ingin keluargaku dapat yang terbaik. Aku ingin gerejaku dapat yang terbaik. Aku ingin masyarakatku dapat yang terbaik. Berdoa bagi orang lain. Jangan sibuk berdoa buat diri sendiri dah. Kalau sibuk berdoa buat diri sendiri, kemungkinan kita salah jalan gede. Lihat semua tokoh Alkitab yang minta kehebatan untuk dirinya. Walaupun hal baik seperti bijaksana seperti Salomo, tetap bisa jatuh. Lebih baik berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kalau orang-orang di sekitar kita baik, kita pun juga merasakan kebaikan. Kalau kita baik, belum tentu yang sekitar kita bisa baik. Biarlah hari ini dalam kehidupan kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Supaya orang-orang di sekitar kita diberkati, merasakan anugerah dan damai. Dan kalau itu terjadi, maka kita pun juga akan kena imbas yang baik. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini kami belajar dari Manasye dan Hizkia. Kadang-kadang kami menyesal, kadang-kadang kami merasa ingin waktu diulang kembali. Tapi kami mau belajar untuk berjalan ke masa depan. Masa lalu sudah berlalu, yang baru dan baik harus kami lakukan sekarang. Kami serahkan kehidupan, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kami. Kami mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan sediakan yang terbaik. Tinggal kami nurut aja. Kami serahkan kehidupan kami, ajar kami untuk selalu setia pada kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.